wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Sekarang Ibu akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Aldi Julma Henry, Hadir Bu. Ahmad Alvino Saputra, Hadir Bu. Ahmad Ramadhani, Hadir Bu. Yuda Eza, Hadir Bu. oke. Desi Santika, hadir Bu. Ya. Imam Fajri, Hadir Bu. ya, alhamdulillah hadir semua ya. Baiklah, alhamdulillah tadi kita sudah memulai pembelajaran dengan berdoa, kemudian sudah mengecek kehadiran juga. Alhamdulillah pada hadir semua dan pada sehat ya. Nggak ada yang sakit-sakit atau pusing kepalanya gitu? Sehat Bu. Sehat, alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah, dan ilmu yang berkah itu terletak pada pengamalannya ya. Seperti yang akan kita bahas ini kan menghindari akhlak tercela. Nah, berarti pengamalannya kita dapat menghindari akhlak tercela tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan bab baru ini, ada yang masih ingat sebelumnya kita belajar tentang apa? Ayo, pada nggak belajar ini ya? Habis sahur tidur ya? Gimana? Ya, husnuzon atau berbaik sangka. ya husnuzon, berbaik Tawadu, sangka. rendah hati, Hmm, kemudian tasamuh, itu toleransi. ya. Dan yang keempat itu ta'awun, tolong menolong. Ya, tahu kalau menolong. Cuma Imam aja di sini yang bisa jawab ya. Yang lainnya pada gimana ini? Nggak belajar itu lupa. Pada nggak belajar ya? Belajar Bu. Atau efek puasa, jadi lupa ya? Ya Bu. Oke, jadi bab sebelumnya itu kan kita membiasakan akhlak terpuji. Ada 4 pembahasan, yaitu husnuzon. Husnuzon tadi apa? Berbaik sangka. Kemudian yang kedua, tawadu, rendah hati. Yang ketiga, tasamuh itu toleransi. Dan yang terakhir, ta'awun, tolong menolong. Nah, gimana? Udah mulai ingat lagi ya setelah kita ulas ini? Ya, mudah-mudahan ingat lagi ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai menghindari akhlak tercela, kebalikan dari bab sebelumnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 subbab di sini ya. Ada hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan juga namimah. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita yang pertama itu kalian dapat menjelaskan pengertian, ciri, dan dampak negatif dari akhlak tercela di bawah ini ya. Ada hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan juga namimah. Kemudian dapat memberikan contoh perilaku tersebut itu bagaimana, dan juga dapat menjelaskan serta mengimplementasikan upaya menghindari perilaku hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa yang akan kita pelajari hari ini Bu? Nah, tadi kan ada banyak tuh sub pembahasannya. Akan kita pelajari hari ini yaitu tentang hasad dan juga dendam, meliputi pengertian, ciri, dampak negatif, dan juga upaya menghindari. Nah, yang pertama ada hasad. Jadi hasad itu kalau secara bahasanya iri dan dengki ya, atau perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Kemudian ada nggak sih bedanya iri dan dengki itu? Tentu ada, karena kata-katanya juga beda kan. Kalau iri dia itu sebatas tidak senang melihat orang lain itu mendapatkan nikmat tadi gitu. Tetapi kalau sudah dengki, ini derajatnya lebih tinggi. Dia menginginkan kesenangan atau kenikmatan yang orang
lain miliki itu dapat hilang gitu atau berpindahnya ke dia gitu. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Jadi misalnya Desi Santika ini mendapatkan door prize mobil ya. Kemudian si Aldi nggak seneng nih, iri kan? Ih parah, kok bisa-bisa dia yang dapet woy gitu kan? Sebatas nggak senengnya dia iri. Tapi kalau udah nyampe, ih semoga aja nanti itu mobilnya hilang gitu, kemalingan kan sekarang itu bisa kan maling mobil itu. Nah itu udah sampai derajat dengki, begitu ya. Ketika dia sudah menginginkan hal tersebut hilang dari orang yang mendapatkan nikmat, maka itu disebut dengan dengki. Begitu. Di sini lihat ya gambarnya, ada yang mendapatkan piala, kemudian dia nggak senang gitu. Lalu di sini ada yang nih dia ceria banget, tapi ini dia nggak senang melihat dia ceria. Kemudian tentunya ada campur tangan si syaitonir rajim ini ya. Oke, selanjutnya ciri perilaku hasad. Oke, coba ada yang mau membantu ibu untuk membacakan ini. Doni, enggak, Doni tadi lupa bawa kacamata ya. Yuda, Ciri perilaku hasad ada 3. Yang pertama, adanya kebencian dan permusuhan. ya. Yang kedua, adanya perasaan takabur, menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Ya. Yang ketiga, selalu ingin menonjol dalam segala hal dan tidak menginginkan orang lain mengimbangi kedudukannya. Ya, benar. Jadi ciri perilaku hasad. Oke, terima kasih Yuda ya. Yang pertama adanya kebencian dan permusuhan. Itu yang menjadi kunci utamanya tadi ya. Kenapa dia nggak senang? Karena udah ada rasa benci di hati dia. Itu tadi kan, makanya kita sering dengar istilah, wah hatinya itu nggak bersih itu. Karena ya ini, dia sudah ada rasa benci. Kemudian perasaan takabur. Takabur itu apa? Sombong, menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Kayak, wah nggak mungkin dia bisa gitu dong, harusnya saya aja gitu. Dan selalu ingin menonjol dalam segala hal, tidak menginginkan orang lain itu mengimbangi kedudukannya. Pokoknya dia ini yang paling gitu, pokoknya saya harus paling ini gitu ya. Dan tentunya ini dalam hal kebaikan. Oh ya, jadi iri itu kan kita tidak boleh iri, tetapi ada iri yang diperbolehkan. Itu dalam 2 hal. Yang pertama, apabila ada seseorang yang Allah pahamkan dia ilmu agama, kemudian dia dapat mengamalkan dan dapat mengajarkannya. Nah, dalam konteks ini itu kita nggak apa-apa iri, karena dari sini kan memotivasi kita untuk belajar ilmu agama dan dapat mengamalkannya, mengajarkannya kembali, seperti itu. Dan yang kedua, kepada seseorang yang Allah berikan rezeki kepada dia, misalnya dia ini orang kaya gitu ya, tetapi dia tidak pelit dengan hartanya, dia menggunakan hartanya di jalan Allah, dia menjadi seseorang yang dermawan gitu. Selain daripada itu, maka kita tidak boleh iri, tidak boleh hasad. Nah, selanjutnya dampak negatif hasad dan upaya menghindari hasad. Silahkan dipahami terlebih dahulu ya materi tersebut, kata mbak-mbaknya ya. Jadi ibu beri waktu beberapa menit ya, kalian bisa pahami terlebih dahulu materi mengenai dampak negatif hasad dan upaya menghindari hasad. Baru nanti kita ada game. Oke, silahkan dipahami dulu ya. Oke, baik anak-anak, cukup ya, sudah dipahami. Nah, sekarang sistemnya kita bermain game Talking Ruler, jadi penggaris yang berbicara. Kita mulai dari Aldi ya. Nanti ini dijalankan sambil kita nyanyi lagu Balonku. Masih pada ingat kan lagu Balonku? Nah, nanti ketika di kata-kata door, itu udah cukup berhenti di dia, dan dia harus menjawab pertanyaan tentang dampak negatif hasad. Harus menjelaskan dampak negatif hasad. Tadi kan sudah diberi waktu untuk memahami terlebih dahulu. Oke, siap? Kita mulai. Bisa ya? Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Balik lagi ya. Merah, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Siapa jadi? Yuda ya? Oke, berarti Yuda ya. Yuda silakan disampaikan hasil pemahaman kamu tentang dampak negatif hasad. Dampak
dampak negatif hasad itu ada bagi untuk kita dan orang lain. Bagi kita itu menimbulkan pesan tidak tenang, Ya. merusak amal kebaikan. Lalu kalau bagi orang lain itu ada untuk menimbulkan permusuhan, lalu kehidupan di masyarakat itu kurang harmonis gitu. Oke. Gimana? Apakah sama dengan apa yang kalian pahami nih? Sama beneran ya, bukan sama-samain aja ya. Oke, benar sekali ya. Jadi dampak negatif hasad ini terbagi menjadi dua ya tadi, bagi kita pelakunya dan juga bagi orang lain. Seperti itu. Oke, selanjutnya karena tadi sudah benar, Yuda boleh menunjuk satu orang temannya nih untuk bisa menjelaskan tentang upaya menghindari hasad. Silakan, mau tunjuk siapa? Imam aja. Sampai batuk-batuk ya, syak ya. Oke, silakan. Oke, Imam ya, silakan dijelaskan apa yang kamu pahami tentang upaya menghindari hasad. Yang pertama itu kita senantiasa bersyukur kepada Allah, Bu. Kemudian yang kedua, kita harus selalu berusaha menyenangkan orang lain. Yang ketiga, harus selalu bersikap rendah hati, saling memperkuat tali persaudaraan yang didasari atas rasa saling percaya. Kemudian yang keempat, memohon pada Allah agar terhindar dari sifat hasad. Kemudian yang kelima, mengembangkan sikap qanaah dalam arti menerima apa yang Allah berikan. Oke, Kemudian- cukup ya itu. Oh, Oke, sudah jelas sekali ya, sudah lengkap. Tadi yang pertama, apa ayo masih ingat? Harus bersyukur. Karena kunci dari segala hal supaya tidak terjadi akhlak-akhlak tercela begitu dalam kehidupan kita, itu harus bersyukur terhadap apapun yang Allah karuniakan kepada kita. Dan juga tadi ada qanaah. Qanaah itu apa maksudnya? Masih ingat, Imam? menerima, Bu, Iya, menerima apapun yang Allah berikan. apapun yang Allah berikan. Tapi juga bukan berarti cukup sebatas menerima, tidak ada usaha. Harus usaha, dan usahanya di jalan yang benar. Gitu. Oke, bagaimana sejauh ini dari dampak negatif hasad, upaya menghindari hasad, apakah dapat dipahami? Bisa, Bu. Oke, dapat dipahami ya. Dari teman-teman tadi kan juga sudah jelas. Oke, kita lanjut tentang dendam. Pertama tentang pengertiannya dulu. Dendam adalah kemauan yang keras dari seseorang atau sekelompok orang untuk membalas kejahatan dari orang lain atau kelompok lain. Kata kuncinya yaitu membalas kejahatan, ya. Jadi ketika orang lain jahat sama dia atau berperilaku yang dia tidak suka, nah si orang yang tadi nggak suka ini pengen ngebales, gitu ya. Ini namanya dendam, dan dendam itu tidak boleh. Lawan dari dendam apa? Memaafkan, gitu ya. Sama, ini ada ciri perilakunya. Silakan kepada Aldi, bisa bantu Ibu untuk membaca ciri perilaku dendam. Terlihat? Jadi perilaku dendam ada 5. Ya. 1. Memiliki emosi yang tinggi dan mudah tersinggung. 2. Susah diajar berbicara dengan baik. 3. Suka menentang orang yang membuatnya kecewa. 4. Tidak mudah memaafkan. 5. Tidak mau menerima nasihat. Oke, benar sekali. Terima kasih Ali sudah membantu membaca ya. Jadi ciri perilaku dendam ada 5. Yang pertama, memiliki emosi yang tinggi dan mudah tersinggung. Dapat dipahami ya, kenapa orang tuh bisa berperilaku dendam, karena dia tuh orangnya emosian dan mudah tersinggung. Kayak mungkin maksud orang tuh bercanda, bermain-main, tetapi dia udah nganggapnya serius atau istilahnya apa? Baper. Gitu. Lalu susah diajak berbicara dengan baik. Mungkin di sini artinya juga dia temperamen ya. Lalu suka mengancam orang yang membuatnya kecewa. Jadi dikit-dikit jadi banyak ancaman. Wah, awas aja lo kalau nggak kayak gitu lo ya. Wah, awas aja lo gitu. Kemudian tidak mudah memaafkan. Seperti tadi yang sudah Ibu bilang ya, lawan dari dendam yaitu memaafkan. Kemudian tidak mau menerima nasihat. Nah, jangan sampai ciri-ciri ini ada pada diri kita. Dan kalaupun misalnya kalian merasa sudah ada, maka mari kita perangi bersama ya ciri-ciri dari perilaku dendam ini, jangan sampai ada pada diri kita. Jadi jadilah seseorang yang mudah memaafkan.
Oke, kita sekarang menyaksikan film singkat tentang dendam. Lihat ya. Ketemu dia lagi, aku tidak akan lupa masalah waktu itu. Ketemu dia lagi, aku tidak akan melupakan kejadian kala itu. Awas aja, kalau sampai berani maju. Awas aja, kalau dia nggak menyingkir. Julep sepertinya akan terjadi masalah besar. Ya, kita pantau aja. Apakah benar mereka masih saling dendam? Oke, dia maju, dia bergerak. Banyak pergi malah mendekat. Oke, kita selesaikan sekarang juga masalahnya. Julep, cepetan sebelum terjadi perang beneran. Bilang Julep ganteng dulu, jangan bercanda. Ini sudah darurat Julep. Ya udah, kamu aja yang halangi mereka. Aduh, iya, Julep yang ganteng. Seperti berhenti kalian berdua. Siapa dia? Iya, kamu siapa? Kita adalah penjaga hati kalian. Ya, selama perasaan dendam kalian masih membara, maka kami akan selalu ada. Tapi untuk apa? Untuk ajak jalan-jalan kalian ke neraka. Hah? Ini semua gara-gara kamu. Kenapa kau salahkan aku? Diam kalian berdua. Sekarang ambil senjata kalian dan selesaikan masalah kalian. Jangan. Begitulah keadilannya. Perasaan dendam itu akan menyiksa diri kalian sendiri. Tidak, aku tidak mau. Iya, aku juga tidak mau. Maka hapuslah dendam di antara kalian. Sekarang. Kenapa? Masih merasa berat? Emang untuknya apa? Curang, jelaskan pahala bagi orang yang mau memaafkan dan saling menghapus dendam. Baiklah. Episode berikutnya ya. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Barang siapa mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari kemudian mati, maka ia masuk neraka. Oke, selesai. Jadi tadi kita sudah menyaksikan film singkat tentang dendam ya. Coba apa pesan dari film itu? Tidak boleh dendam karena dendam dari perilaku dendam itu ada ancamannya. Bukan sebatas di dunia aja, bukan merugikan kita dan orang yang kita dendami, tetapi juga di akhirat itu ada balasannya. Dan kita harus memaafkan karena ada pahala yang besar bagi orang-orang yang saling memaafkan. Oke? Baik, selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, untuk sistem evaluasinya kita pilih pertanyaan ya. Berdasarkan materi yang sudah kita pelajari tadi, jadi Ibu sudah menyiapkan pertanyaannya di gulungan kertas ini. Kira-kira siapa yang mau mencoba menjawab? Nah, oke, Yuda. Kalau benar nanti akan mendapatkan nilai bonus ya, dan nilai bonus ini dapat bermanfaat ketika nilai kamu nanti bermasalah. Tapi mudah-mudahan enggak. Oke, di sini sudah ada 4 gulungan kertas ya, bisa. Oh, Ibu aja yang milih lah ya, biar nggak susah. Oke, ini. Tolong ini Santika diberikan kepada Yuda. Oke, simpen dulu. Dua orang lagi. Siapa? Oh, Desi Santika ya? Iya Bu. Oke, ini. Tersisa 1 lagi ya. Siapa? Oh, Aldi udah senyum-senyum ini Aldi. Dia tawadu ya. Udah 3 Bu. Oke, Yuda dulu silakan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan dendam? Oke, ya bagaimana jawabannya? Dendam itu adalah kemauan yang keras untuk membalas kejahatan seorang atau sekelompok orang. Oke, benar ya. Yuda Eza. Ya. Lanjut. Desi? Apa yang dimaksud dengan hasad? Hasad yaitu iri dan dengki, perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Ya, benar juga Desi Santika. Satu lagi, Aldi. Bagaimana dampak negatif dendam?
menimbulkan permusuhan, tidak ada kesenangan dalam hidup, memperbesar masalah. Oke, gimana, sudah benar jawaban Aldi? Benar ya. Nah, alhamdulillah. Jadi teman-teman kalian ini 3 orang tadi sudah mendapatkan nilai bonus. Nah, gimana nih yang lain? Mau dapat nilai bonus juga nggak? Ya, tapi pada pertemuan berikutnya ya. Makanya harus dimanfaatkan, harus cepet kalau ada penawaran. Oke, alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai seperti yang sudah ada di slide PPT. Nih, ada mbak-mbaknya ya bilang semangat, manjada wajada. Apa artinya manjada wajada? Maka dia mendapatkan apa? Mendapatkan apa yang menjadi tujuannya ya. Oke, kita ulas kembali materi yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang menghindari akhlak tercela, hasad dan dendam. Hasad tadi yaitu iri dan dengki, perasaan tidak senang melihat seseorang lain mendapatkan nikmat. Kemudian ada ciri-cirinya, ada dampak negatif dan upaya menghindari perilaku hasad. Selanjutnya dendam. Yang dimaksud dengan dendam tadi apa? Seperti yang sudah dijawab oleh Bida. Perasaan ingin membalas kejahatan seseorang ya. Gitu. Sama seperti yang hasad, ada dampak negatif, ada cirinya dan upaya menghindarinya. Seperti tujuan pembelajaran kita, yang terpenting yaitu implementasi. Bagaimana cara kita menghindari perilaku-perilaku tercela ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga semuanya itu berjalan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan yang Rasulullah SAW ajarkan. Baik, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari anak-anak. Semoga ilmunya berkah ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.